sujud menyembahmu. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi gereja-Mu. Glory, haleluya, Yesus ajaib. Glory, kemuliaan bagimu, Yesus, Yesus, oh Yesus. Glory, 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 glory. Iramalaya yase, glory, glory, glory. Yesus kemuliaan, Yesus Raja yang mulia, Tuhan ajaib kita. Glory, glory, ya Kami memuliakan Bapa, kami tenang kami berdoa. Bapa dalam surga, kami datang pada hari ini. Tuhan Yesus, hari ini Bapa di surga kami akan Bapa di surga memulai ibadah. Tuhan Yesus, persiapan pemerintah Engkau pada besok hari itu. Kami serahkan Bapa di surga ibadah pada sore hari ini dalam tangan Tuhan. Biar nama Tuhan saja dimuliakan dengan doa ibadah kami. Sehingga kami Tuhan Yesus Bapa di surga pertama keluarga di tempat ini yang akan ditemukan di kandang pada hari ini. Pada sore hari ini dalam ibadah kami, Bapa di surga akan dibekali oleh berkat-berkat rohani Tuhan. Kami serahkan Bapa di surga sepenuhnya ibadah di dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus Allah bekerja di dalam ibadah kami Tuhan. Engkau melawat kami semua Tuhan, sehingga kami penuh dengan sukacita Tuhan menyambut akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, biar pimpinan-Mu Tuhan Yesus Engkau nyatakan pada sore hari ini Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, setiap hamba-hamba-Mu yang bertugas, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar urapan Tuhan Bapa di surga Engkau sehingga mampu melayani dengan baik dengan kekuatan Roh Tuhan yang senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan urapan khusus Tuhan berikan pada hamba-Mu yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan tempat ini dalam tangan-Mu. Kuduskan tempat ini Tuhan untuk berposter rasa darah Yesus. Dan kami izinkan segala orang yang mendapatkan kami boleh masuk. Kami kami disekolah. Masuk dari tempat ini dengan perhatian Tuhan. Dan mereka Tuhan dari surga Engkau utus ke tempat ini untuk melindungi semua kami Bapa di surga yang Bapa di surga mengikuti ibadah pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Diserahkan sepenuhnya Tuhan Yesus. Cara sore hari dalam tangan. Kami percaya Tuhan dimuliakan. Nama Yesus kami berdoa. Amin.
bersama-sama di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan dalam rangka ibadah persiapan pemberkatan peneguhan nikah yang akan dilaksanakan besok hari. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya persilahkan kepada perwakilan dari keluarga untuk menyampaikan kata sambutannya untuk kita pada sore hari ini. Kami persilahkan. Selamat sore. Kami sekeluarga berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Bapak Gembala, buat Ibu Gembala, bahkan hamba-hamba Tuhan, Pak Gembala dari Jangkau, Panas bersama Ibu Gembala, bahkan Pak Medes bersama Pak Maksi, bahkan seluruh para undangan yang bisa hadir di acara ibadah persiapan pernikahan nikah adik kami, saudara kami Octavianus Thomas bersama istrinya Yakomina Kone yang akan diselenggarakan pada besok tanggal 22. Jadi terima kasih buat kesempatan ini buat semua, dan kami tidak panjang lebar dalam ini. Kami perserahkan kepada yang memimpin kita dalam ibadah persiapan peneguhan nikah di tanggal 22 atau di hari besok. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sore bagi kita semua tentang dulu ibadah kita pada saat ini. Sebelum kita menyaksikan, saya mohon dengan hormat Gembala masuk ke dalam doa. Sidang jemaat dan mempelai berdua, mari kita sama-sama berdiri, kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya kami bawa kepada-Mu ya Tuhan. Sore hari ini dalam ibadah persiapan peneguhan dan pemberkatan nikah, saudara kasih kami adalah Octavianus Thomas dan Yan Cekone, yang hari ini kami bersama-sama membawa segala kerinduan kami, tujuan kami hanya kepada Engkau, Allah sumber pencipta segala alam semesta dan segala kekuatan-Mu yang Kau berikan bagi semua yang percaya. Sebab itu ya Tuhan, hari ini biarlah turun kuasa-Mu mengawali dalam ibadah ini dari awal hingga berakhir di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan, hormat, kuasa Roh-Mu yang hidup melingkupi setiap kami semua, sehingga kami merasakan hadirat-Mu, merasakan kemuliaan-Mu, dan hari ini kami bersuka cita akan kebesaran Allah yang maha tinggi, dan kami persembahkan sorak-sorai kepadamu, kepada Allah yang hebat dan luar biasa. Sebab itu Tuhan, kami siap memasuki ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan kembali. Rumah doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pada saat ini dalam nama terima kasih Yesus. Terima kasih.
Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab kami adalah manusia yang lemah. Kami manusia yang tidak berdaya. Sebab itu ya Tuhan, selama kami hidup, kami perlu Engkau sebagai penopang bagi kami. Kami perlu Engkau untuk mengarahkan tujuan arah langkah kami, untuk mengarahkan setiap kehendak dan rencana masa depan serta cita-cita kami. Kami memerlukan Engkau. Sebab itu ya Tuhan, biarlah setiap kami yang datang hari ini, setiap jiwa kami, setiap pikiran kami terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kuasa firman-Mu, benih ilahi yang datang dari surga, boleh masuk dan tinggal di dalamnya dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami makin memahami, mengenal kasih-Mu, mengenal rencana-Mu, mengenal kehendak-Mu, sehingga kami hidup dalam perkenanan dan berkat-Mu. Kami siap mendengarkan sabda-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Salam. Kita memiliki rencana. Entah itu kita mau memiliki kehidupan yang baik, kita punya rencana, ataupun kita memiliki kehidupan yang sedang-sedang saja, itu kita punya tujuan. Ataukah kita ingin hidup ini biasa-biasa saja, tergantung kita yang sedang bekerja. Hidup memiliki sebuah rencana di mana kita menyiapkan masa-masa akan datang, dimulai dari masa sekarang. Mempelai berdua dan semua jemaat dan undangan keluarga yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau manusia tidak punya rencana, berarti hidupnya tidak memiliki sebuah tujuan. Kalau orang sudah memiliki tujuan, maka ia mempersiapkan segala sesuatu. Kehidupan bukannya sekedar hidup, tetapi kehidupan adalah sesuatu yang harus dijalani. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, firman Tuhan menyampaikan sebelum besok peneguhan dan pemberkatan nikah, saudara terkasih mempelai berdua, saudara Octavianus Tamues dan saudari Yanse Kone, yang akan diteguhkan pada hari esok. Semua kita yang sudah berkeluarga, bahkan yang belum berkeluarga, selama kita hidup dalam dunia, Tuhan kasih semua kehidupan untuk boleh kita nikmati secara bersama-sama. Mari kita buka firman Tuhan dalam kitab Amos pasal yang ketiga, ayat yang ketiga. Mari kita baca secara bersama-sama hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Tuhan berkata dalam kitab Amos bahwa kehidupan seseorang itu ada dasar untuk langkah ke depan, yaitu janji. Dalam pengertian bahasa Indonesia, khususnya untuk seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahasa nasionalnya yang dipakai satu-satunya adalah bahasa Indonesia. Dalam pengertian bahasa Indonesia, kata janji adalah persetujuan dua belah pihak yang menyatakan sebuah kesanggupan ataupun ketidaksanggupan. Itu bahasanya, ya. Jadi kalau orang jual tanah, jadi ada perjanjiannya antara dua belah pihak, ya. Tanah ini sah dijual, pihak pertama berjanji menyampaikan bahwa tanah, sebidang tanah ukuran begini, lebar begini, panjang begini, telah dijual, bersepakat kepada pihak kedua dengan harga sekian. Jadi persetujuan dua belah pihak untuk menyatakan sebuah kesanggupan ataupun ketidaksanggupan. Janji adalah sebuah langkah untuk mencapai kehidupan dalam masa berkeluarga.
Oleh sebab itu, untuk melangkah diteguhkan nikahnya pada hari besok, yang harus diketahui janji antara berdua. Apa janjimu dulu? Janji yang kau sampaikan dulu sebelum kita masuk dalam pelaminan, sebelum kita diteguhkan dalam gereja. Apa janjimu dulu yang itu bahasanya? Ya nggak apa-apa. Sayang, janjimu dulu, ingat-ingat ya. Besok ditulis sebelum masuk gereja. Ya, janjimu dulu kepadaku yang kau sampaikan puluhan tahun yang lalu. Engkau harus tuliskan dan engkau harus nyatakan di hadapan Tuhan. Amin. Janji, apabila janji itu hanya sekedar janji secara manusia, bahaya. Banyak sekarang ini perpecahan sebelum menikah sudah bubar. Sebab janji hanya secara manusia. Janji yang tidak didasarkan kepada iman kepada Allah. Janji manusia bisa pudar. Janji manusia bisa hilang. Takarannya dulu besar menjadi sedikit. Kenapa? Sebab manusia lemah adanya. Alkitab mengatakan dalam Roma, manusia itu telah hilang kemuliaan Allah. Halo? Manusia telah jatuh dalam dosa. Karena itu manusia bisa ingkar janji. Halo? Halo? Manusia bisa ingkar janji. Sebab itu Allah mengingatkan bahwa janji di dalam hidup kita, suami, istri, laki-laki, perempuan yang pacaran harus diteguhkan di hadapan Tuhan, supaya janjinya itu bukanlah janji palsu. Halo? Ada amin? Ada janji palsu. Manusia sekarang ini ahli berjanji, tetapi tidak ahli dalam menepati. Persoalan hidup, percekcokan, perselisihan, dan kasih yang tidak sampai karena janji yang tidak diteguhkan dengan iman dan kepercayaan. Jadi ketika diteguhkan tidak berdasarkan iman, ini bahaya juga. Kalau tadi janjinya palsu, yang sekarang ini janji tidak berdasarkan iman. Kalau orang janji berdasarkan iman, ia takut kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah diteguhkan ini, bagaimana caranya saya harus menepati? Alkitab mengatakan, apa itu janji? Janji adalah sebuah kehidupan secara bersama-sama, bermufakat untuk mencapai sebuah tujuan. Ini yang pertama. Orang janji dalam berkeluarga bermufakat untuk mencapai secara bersama-sama dalam sebuah tujuan ini. Ini yang pertama. Janji yang harus dibuat dalam sebuah perkawinan. Mah atau pah, janji kita akan datang apa ya setelah kita diteguhkan nikah ini. Harus memiliki mufakat bersama-sama mencapai. Berjuang bersama-sama untuk mengambil. Janji adalah sebuah gerakan bersama, dikatakan. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Sudah tentu tidak bisa. Kalau bahasanya, kalau orang sedang mau jual tanah, ya sembarang saja nggak ada surat perjanjiannya, nanti bisa diambil dan tanpa ada bayaran. Dalam berumah tangga, mencapai sebuah perjanjian, ini tidak boleh hanya sebatas manusia saja. Berdua harus berdoa di hadapan Tuhan bahwa janji itu di hadapan Allah dalam iman. Bila tidak, maka kehidupan masa akan datang akan mengatakan, kamu dulu kekurangannya ini, kamu dulu kekurangannya itu, saya dulu mengambil kamu karena ini. Kenapa? Sebab janji yang disampaikan tidak berdasarkan iman kepada Allah. Sebab janji itu telah diletakkan di depan altarnya Tuhan. Ya, kalau janji itu diletakkan berdasarkan kantong si laki-laki tebal, bahaya. Ya, waktu sudah nipis dalam dompet kantongnya sudah lepas. Meletakkan sebuah dasar janji adalah sangat penting di hadapan Tuhan. Adalah hubungan janji Allah kepada umat Israel.
yang mana mereka telah dibawa keluar dari Allah, dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tetapi Tuhan mengatakan tidak akan sanggup melaksanakan sesuatu janji yang besar kalau engkau tidak memiliki sebuah komitmen di dalam Tuhan. Rumah tangga akan tercapai kalau masing-masing mengatakan komitmen atau janji itu, keputusan itu secara bersama-sama. Oleh sebab itu, sidang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sebuah pernikahan harus ada saksinya, ya, harus ada orang tua wali, supaya janji itu yang telah diteguhkan itu juga disaksikan oleh orang tua wali dan saksi. Ingat itu di hadapan Tuhan. Ketika ada nasihat-nasihat yang ada, maka segala tantangan, maka segala hal yang membuat menghancurkan rumah tangga akan dapat diatasi dengan baik. Oleh sebab itu kitab Amsal mengatakan segala sesuatu pekerjaan terlaksana, tujuan terlaksana kalau penasehatnya banyak. Amin. Jadi jangan anggap setelah menikah keluarga nggak penting, orang tua nggak penting, sudah menikah dianggap saksi kemarin yang menikah anggap nggak penting. Jangan ikut campur dong. Alkitab mengatakan, kitab Amsal, bila ada banyak penasehat maka terlaksanalah segala kehendakmu. Amin. Sebab itu dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang gampang. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan bukanlah sesuatu yang mudah. Karena berjalannya hari esok kita sudah menghadapi sebuah keperluan demi keperluan. Sebab itu janji harus diletakkan di depan altarnya Tuhan. Amin. Janji berdua, sang wanita juga harus menuliskan janji saya dulu kepada engkau, hai suamiku, juga kuletakkan di depan altarmu yang kudus, supaya kita sama-sama menyaksikan berkat Tuhan turun atas setiap yang kita rencanakan. Yang kedua, Tuhan mengatakan kepada kita, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Ini menyatakan sebuah awal dari kehidupan. Yang kedua adalah bagaimana kehidupan ini diatur. Halo? Kalau tadi meletakkan janji itu di depan altar, yang kedua, hidup itu, janji itu harus diatur dengan baik. Sebab itu tidak boleh hanya hidup bersama saja, tetapi diatur bagaimana berkat Tuhan juga mengalir atas kehidupan rumah tangga. Ketika hidup suami istri dibentuk oleh Tuhan, wanita dan perempuan diciptakan Tuhan, Tuhan membuat sebuah rencana yang indah dalam hidup mereka. Sebab itu Tuhan menginginkan sebuah keteraturan untuk dapat dijalani dengan baik. Tuhan katakan dalam kitab Efesus, ketika engkau sudah berjanji dan berjalan bersama-sama nanti, kasihilah istrimu. Ini aturannya. Amin. Kasihilah istrimu. Hai engkau laki-laki, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mungkin persoalan rumah tangga nanti banyak atau sebelumnya sudah ada, tetapi perlu diperhatikan bahwa kehidupan ini mencapai sebuah janji mufakat kebahagiaan harus diatur dengan baik. Laki-laki harus mengatur sikapnya. Demikian kata Tuhan. Hai suami-suami, hendaklah kau mengasihi istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi diatur nih pola hidup nih, keteraturan janji tadi diatur, sikap ini diatur terhadap pasangan. Jangan pasangan dibuat bulan-bulanan sebuah kekerasan dari kehidupan seorang laki-laki yang tidak diatur berdasarkan firman, tapi berdasarkan kehidupan kedagingan. Sebab itu ketika diberkati harus bertobat dulu. Amin. Harus dibaptis dulu supaya membuang sebuah kedagingan itu, kemarahan itu, supaya bisa mengatur tata cara pola kehidupan sebagai seorang suami untuk mengasihi istrinya sebagai sang pewaris dari kerajaan surga. Istri-istri, hormatilah suamimu. Amin. Tunduklah kepadanya
Sikap ini harus diatur. Mencapai sebuah tujuan janji itu harus diatur. Bukan hanya suami yang mengatur pola hidupnya, cara hidupnya, karakternya, tetapi istri atau perempuan juga mengatur pola tata cara hidupnya. Sehingga kesepakatan tadi, janji tadi yang diletakkan di depan altar tadi, ketika sudah diatur dalam keseharian, akan mencapai sebuah keharmonisan yang luar biasa. Amin. Janji hanya manis di bibir saja. Ya. Janjimu bukan hanya janji, sebuah janji yang luar biasa, tetapi engkau janji merupakan sebuah janji takut akan Tuhan, supaya engkau berjuang dalam setiap harinya, mengelola, membangun rumah tanggamu, mengelola dalam kehidupan dapurmu, mengelola dalam kehidupan rumahmu, mengelola dalam kehidupan anak-anakmu, dan juga mengatur masa depan. Adalah sebuah kehidupan, Tuhan katakan, wanita yang bijak. Janji itu merupakan dasar yang kuat untuk engkau bergerak, sebab engkau sudah menyatakannya di hadapan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, supaya engkau berjuang walaupun pendapatan kecil, engkau kelola dengan baik, engkau dapat tersenyum dengan baik, engkau tidak maki-maki, engkau tidak akan menghina, engkau tidak akan merendahkan, sebab engkau berpikir Tuhan sediakan yang terbaik bagi kami. Kelola dalam janji yang murni, kelola dalam janji yang takut akan Tuhan. Rapatkan tangan saudara berdua, berdoa sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nyatakan, Tuhan, aku berjanji sebagai seorang istri, demikian juga seorang laki-laki. Tuhan, aku berjanji sebagai seorang laki-laki kepada engkau terhadap istriku, calon istriku yang kau berikan kepada aku. Nyatakan itu sungguh-sungguh, sehingga akhirnya nanti apapun badai, apapun masalah, engkau sudah mengingat janji yang terpatri, termeterai, tertinggal, bersemayam di dalam jiwamu, yang selalu dimanapun engkau berada, engkau ingat sebuah janji. Amin. Kiranya kasih Allah memberkati kita dalam 3 bagian ini, menikmati menyertai kita sepanjang umur. Saya khusus untuk calon mempelai berdua, mari hiduplah sungguh-sungguh, bukanlah janji sebuah janji biasa, tapi nyatakan janji yang pertama adalah hidup dalam sebuah janji yang besar di dalam Tuhan. Kasih Allah memberkati kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Biar volumenya agak besar, tambah lagi. 1, 1, 2. Pasti lepas lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan selalu menyatakan kasih pasti kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan selalu ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu lurus tiada batas. Ajarilah kami, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu lurus tiada batasnya. Kasih-Mu lurus tiada, kasih-Mu lurus tiada batasnya. Kasih-Mu lurus tiada batasnya. Dengan kasih Kristus Bapa Pendeta Medes berdoa untuk kita. Kami menaikkan pujian, syukur dan pengagungan kepada Engkau ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami boleh dikuatkan ya Bapa. Kami boleh bersyukur atas kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami Bapa di surga berpegang kepada kebenaran-Mu. Kami bersatu bersepakat memegang teguh perjanjian di hadapan Engkau ya Bapa. Di altar-Mu yang kudus Tuhan, perjanjian dengan iman kami di hadapan Engkau ya Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman ini. Bahkan kedua mempelai yang akan diteguhkan pada besok hari Tuhan boleh semakin Bapa di surga kuat di dalam Engkau, menyerahkan, bersepakat dalam perjanjian iman yang teguh di altar-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang sudah menyeberangkan firman Allah. Diberkati segenap pelayanannya, diberkati segenap kehidupannya, diberkati jemaat Tuhan yang Dia layani Bapa. Makasih Tuhan, ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami meteraikan Bapa, dimeteraikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Medes yang sudah berdoa. Kita memuji Tuhan segala puji syukur.